Seiring keberadaan subholding ini, PT Pertamina Persero mengukuhkan aspirasi pemegang saham mencapai nilai pasar 100 miliar US dollar. Buktikan kepada dunia Indonesia bakal punya perusahaan valuasi mencapai 100 miliar dolar AS. Menteri BUMN Erick Thohir didampingi Wakil Menteri 1 BUMN Pahala Nugraha Mansyuri, Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama, dan Direktur Utama Pertamina Niki Widiawati akhirnya meresmikan pembentukan 6 subholding migas Pertamina setelah menuntaskan proses restrukturisasi melalui penandatanganan sejumlah dokumen legal atau legal instate awal September lalu di Jakarta, Jumat 10 September 2021. Erick mengatakan harapan Jokowi Pertamina terus meningkatkan pelayanan publik, tetapi yang terpenting adalah membangun ekosistem agar bisa bersaing dan mendorong value add. Selama 8 bulan ini, Kementerian BUMN terus melakukan transformasi BUMN yang termasuk dalam 88 proyek strategis BUMN hingga tahun 2023 yang sudah tercapai 90%. Erick juga mengingatkan agar lompatan yang sudah berjalan saat ini tetap berjalan dan terjaga sesuai dengan 5K Performance Indicator di Kementerian BUMN. Kelimanya yakni menyeimbangkan antara korporasi dan pelayanan publik, kembali kepada core business dan menjadi excellent, inovasi digital dan R&D untuk menjadikan Pertamina teknologi company dan transformasi human capital. Seiring keberadaan subholding ini, PT Pertamina Persero mengukuhkan aspirasi pemegang saham mencapai nilai pasar 100 miliar US dollar dan Global Energy Champions pada tahun 2024. 6 subholding tersebut adalah Upstream Subholding, Refining and Petrochemical Subholding, Commercial and Trading Subholding, Gas Subholding, Power and NRI Subholding, serta Integrated Marine Logistics Subholding. Niki Widiawati menyampaikan holding migas yang dibentuk sejak tahun 2018 terus berjalan. Walaupun dunia diterpa pandemi COVID-19, namun sesuai arahan pemegang saham, agenda transformasi tidak boleh berhenti, bahkan harus dipercepat. Transformasi yang dijalankan Pertamina ini sejalan dengan global transmission yang terjadi, di mana pemerintah memberlakukan komitmennya untuk melakukan transisi energi sesuai dengan Paris Agreement. Pertamina juga menjadi satu-satunya perusahaan milik negara yang terintegrasi dari hulu ke hilir yang menjadi andalan dan memberikan kontribusi besar dalam suplai energi bagi negara. Pertamina memiliki 3 tugas yang harus dilakukan secara paralel, yakni Pertamina menyediakan dan mendistribusikan untuk seluruh rakyat Indonesia dan juga industri. Namun, Pertamina juga ditantang untuk melakukan pengembangan dan melangkah untuk menjawab energi transisi. Cara yang dilakukan Pertamina dengan membuat 6 kapal-kapal kecil yang disebut subholding, yang bertugas untuk transisi menjajaki hal yang berbeda. Menurut Niki, 3 subholding yakni subholding upstream, subholding refining and petrochemical, dan subholding commercial and trading harus tetap menjalankan tugasnya saat ini. Karena Pertamina mempunyai amanah sesuai Undang-Undang Energi, yakni menjaga kehandalan atau availability, accessibility, affordability, acceptability, dan sustainability. Untuk itu, investasi Pertamina sebesar 55% di lini bisnis exciting tersebut, karena Indonesia memiliki cadangan yang harus dioptimalkan. Sementara itu, subholding gas akan bergerak ke tengah untuk mengelola energi transisi dari energi fosil ke energi baru terbarukan, yakni gas dengan porsi dalam bauran energi tetap di angka 22% hingga 25%. Dengan peningkatan demand energi 5 kali lipat dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, maka porsi gas harus ditingkatkan. Saat ini Pertamina memiliki pipa gas sepanjang 24.000 km dan terpanjang di Asia Tenggara. Kunci kekuatan bisnis gas itu adalah infrastruktur, karena gas hanya bisa ditransfer dengan pipa. Adapun untuk subholding Power and NRI telah bergerak menuju energi terbarukan. Saat ini pemerintah telah memulai integrasikan geothermal yang nantinya kapasitas terpasangnya ketiga terbesar di dunia. Kedepannya Pertamina akan mengintegrasikan antara hulu geothermal dengan hilir yakni petrokimia. Untuk mendukung kelima subholding tersebut, Pertamina memiliki subholding Integrated Marine Logistics. Subholding ini harus ada di masa kini, di masa transisi dan juga di masa depan. Hal ini harus selalu relevan karena Indonesia adalah negara kepulauan. Apapun energinya akan tetap membutuhkan transportasi laut.
Bahkan sekarang Integrate Marine Logistik ini sudah mulai bergerak ke arah virtual pipelines. Menjawab keraguan mengenai pemisahan subholding, Niki menyebutkan kuncinya adalah integrasi yang dilakukan oleh holding dalam hal operasional dan komersial, serta mengawasi tugas-tugas yang diberikan oleh negara. Sehingga Pertamina sebagai holding akan tetap ramping dengan fungsi integrasi. Sumber daya manusia juga harus relevan dengan masa depan. Dalam rangka mengintegrasikan seluruh SDM yang ada, Pertamina juga harus memastikan program digitalisasi berjalan dengan baik, serta membuat Pertamina Integrate Control Command Center. Senada dengan itu, Basuki Cahayapurnama alias Ahok menyampaikan optimismenya dalam restrukturisasi Pertamina, termasuk transformasi SDM baik di holding maupun subholding. Selain dukungan performa manajemen dan SDM yang berkualitas, Pertamina juga terus mengembangkan bisnis proses yang terdigitalisasi, antara lain melalui Pertamina Integrate Command Center, Digital Signature, digitalisasi SPBU, dan aplikasi My Pertamina. Ahok juga berhasil meyakinkan kerjasama yang baik dengan Dewan Direksi. Sekarang sudah ada procurement secara digitalisasi yang terkontrol dengan baik. Juga sudah ada tanda tangan disposisi digital yang kita bisa bebas bekerja di mana-mana. Dan Pertamina sangat baik. Pengelolaan SDM juga semakin membaik. Pihaknya mendukung transformasi organisasi dan pengelolaan SDM, termasuk dengan memastikan adanya sistem penilaian dan pemberian remunerasi pekerja yang adil dan berbasis kinerja atau performance based.